Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat hari ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, termasuk saat ini kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang di situ penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam bulan Ramadan ini kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkannya puasa atas orang-orang dulu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian bertakwa. Seperti yang saya katakan awal tadi, di bulan Ramadan banyak kerahmatan yang diberikan oleh Allah, banyak ampunan-ampunan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalil, idza kanat Ramadan, ketika bulan Ramadan itu tiba, futihat abwabur rahmah, maka pintu rahmat itu akan dibuka. Jadi Allah memberikan rahmatnya. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu neraka jahanam itu dikunci. Wasul silat asyayatin, dan setan dikunci, dirantai. Jadi setan dirantai pergerakannya, atau ya bahkan setan itu ya diikat. Nah, usaha di bulan Ramadan ini karena banyak rahmat, ampunan-ampunan juga diberikan oleh Allah kepada hambanya, usaha kita memperbanyak amalan-amalan yang baik. Bahkan di hadis yang lain juga diterangkan, ya baghiyal khair. Jadi malaikat memanggil-manggil, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai orang-orang yang berbuat kebaikan, aqbil, menghadapkanlah, teruslah berbuat kebaikan. Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali lipatan-lipatan pahala. Allah ngobral pahala. Ya baghiyas syarr aqsir, pendekkanlah. Hei ahli kejelekan yang mau mengerjakan kejelekan, pendekkanlah, hentikanlah, jangan sampai mengerjakan kejelekan. Di dalam hadis Ibnu Majah diterangkan, kullu amali bani Adam yudha'afu, setiap amalannya anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati di'afin ila masya Allah. Jadi satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan ila masya Allah, bahkan sampai ya terserah Allah. Nah, dalam puasa ini itu nggak hanya 10, nggak hanya 700, bahkan ila masya Allah, yaqulullah illa shaum. Allah berfirman, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka nggak hanya 10, nggak hanya 700, tapi berlipat-lipat. Kalau orang dulu mengatakan tikel matikel, jadi berlipat-lipat. Nah, dalam puasa ini ibaratnya itu Allah memberi surprise kepada kita. Ketika diberikan surprise oleh seseorang, pasti seneng kan? Apalagi ini yang memberi itu Allah, yang membalas itu langsung Allah. Jadi kefadalan dari bulan puasa, yang pertama Allah melipat gandakan amalan kita, Allah melipat gandakan pahala kita. Terus yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajali, dia meninggalkan syahwatnya,
dalam bulan puasa itu dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya, itu karena arahku mencari ridhoku. Dan di dalam bulan puasa itu kefadalan yang lain yaitu lissoim farhatani. Dia mendapatkan dua kesenangan. Yang pertama farhatun inda fitrihi. Dia senang ketika berbukanya. Jadi ketika berbuka pastilah senang kan. Yang bisa merasakan ya hanya orang yang puasa saja. Ketika dia tidak puasa, seseorang itu tidak puasa, dia nggak bisa merasakan kenikmatan dalam berbuka. Atau bisa juga diartikan ketika lebaran. Yang bisa merasakan lebaran itu begitu nikmat, ya orang yang puasa. Setelah dia puasa selama 1 bulan penuh, terus dia bisa lebaran, sangat nikmat. Beda dengan orang yang tidak puasa. Jadi farhatun inda fitri, ketika berbukanya. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan ketika dia ketemu Tuhannya. Dia bertemu Allah. Ini paling senangnya seseorang, yaitu ketemu dengan Allah. Karena balasan-balasan Allah, terutama surganya Allah. Bisa ketemu Allah, bisa mendapatkan surganya Allah. Jadi yang pertama, dia mendapatkan ampunan, dilipat gandakan pahalanya. Terus selanjutnya dia mendapatkan kesenangan ketika berbuka. Terus yang ketiga, dia ketika ketemu Tuhannya, kesenangan ketika ketemu Allah, ketika ketemu Tuhannya. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah. Wala khulufu famis shaim atyabu indallahi mirrihil miski. Bahkan bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan dalam riwayat yang lain, hadis yang lain juga diterangkan, walillahi utaqa'u minan nar. Dan bagi Allah memerdekakan orang-orang itu dari neraka. Dan di hadis Bukhari juga dijelaskan, wa man kana min ahli syiyam du'iya min babir rayyan. Jadi barang siapa yang dia ahli puasa, selain puasa wajib dia tertibkan, bisa tetapi terus dia juga ahli puasa, maka dia di akhirat nanti akan dipanggil dari pintu rayyan. Pintunya orang-orang yang ahli puasa. Itulah kefadalan bagi orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, yang pertama, Allah memberi surprise, memberi pahala double, melipat gandakan, tikel matikel. Yang kedua, dia senang ketika berbukanya. Jadi ketika dia berbuka senang, atau lebaran dia senang. Yang ketiga, ketemu Allah, senang ketika bertemu Allah di akhirat nanti. Terus selanjutnya yang keempat kefadalannya orang yang berpuasa yaitu bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan yang kelima, walillahi utaqa'u minan nar. Dan yang kelima, Allah memerdekakan orang-orang dari neraka. Jadi orang-orang banyak yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Dan yang keenam, dia dipanggil dari pintu rayyan. Cukup sekian apa yang bisa saya terangkan hari ini. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.